Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Esther Masri, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kali ini saya akan membahas mengenai sikap, perilaku, nilai, norma, dan moral. Pendidikan merupakan institusi yang menjadi media internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam sikap dan perilaku. Karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan pada pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai budaya, dan pengembangan potensi setiap peserta didik, agar tumbuh cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Pada hakikatnya, kekuatan dan kebesaran suatu bangsa berpangkal pada kekuatan karakter. Karakter menjadi tulang punggung bagi setiap bentuk kemajuan lahiriah bangsa. Sebaliknya, kehancuran suatu bangsa diawali dengan kemerosotan karakter. Karakter merupakan komponen penting manusia untuk mencapai tujuan hidupnya dengan baik dan terukur. Pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan para pihak, mulai dari diri sendiri, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan karakter. Yang pertama, mendidik manusia untuk menjadi cerdas, manusia yang menguasai iptek, dan mampu mengaplikasikannya. Yang kedua, mendidik manusia untuk menjadi baik dalam segala ukuran, baik agama, nilai-nilai, norma, moral, dan etika. Yang ketiga, mampu tampil sebagai pribadi yang utuh dalam segala keadaan. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu dilandasi aturan-aturan tertentu yang diciptakan dan disepakati untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Aturan tersebut menjadi patokan atau ukuran tentang baik buruk, pantas atau tidak pantas. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita dihadapkan kepada persoalan baik buruknya suatu nilai, yang dapat berupa tingkah laku, kebiasaan, kesopanan, kesusilaan. Apalagi saat ini pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, sehingga dapat mengubah dan memudarkan nilai dan norma di lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis moral yang melanda di negara kita, seperti meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak dan remaja, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Menurut Thomas Lickona, seorang penulis buku Educating for Character, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral atau moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Jadi, berdasarkan tiga komponen tersebut, karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Saya akan menampilkan video mengenai sikap, perilaku, nilai, norma, dan moral yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa saya sebagai tugas dari mata kuliah Character Building. Mari kita saksikan bersama.
This is a Chucky Beat production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Esther yang saya cintai, dan selamat pagi kepada rekan-rekan yang saya cintai. Izin untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok 2 yang membahas materi nilai, norma, dan moral. Saya bernama Putra Antoni Nugroho. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan materi nilai. Nilai adalah manusia terhadap suatu hal sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya akan hal tersebut. Lalu, nilai juga memiliki beberapa jenis, antara lain. Yang pertama, nilai berkaitan dengan fakta. Lalu yang kedua, nilai berkaitan dengan subjek yang menilai. Ketiga, nilai bersifat praktis dan pragmatis. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah nilai secara potensial ada pada objek. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa macam itu. Yang pertama itu yang tadi kita jelaskan adalah nilai berkaitan dengan fakta. Nilai berkaitan erat dengan fakta. Objek berupa hal atau keadaan. Fakta itu bisa diungkap seobjektif mungkin dengan data faktual dan akurat. Lalu yang kedua, nilai berkaitan dengan subjek yang menilai. Kaitan erat antara fakta dan nilai sekaligus memperlihatkan bahwa fakta itu mendahului nilai. Dengan kehadiran subjek, maka nilai-nilai mulai muncul. Lepas dari subjek yang menilai, maka kita tidak bisa berbicara tentang nilai. Ketiga, nilai bersifat praktis dan pragmatis.
Penilaian selalu berkaitan dengan aktivitas si subjek yang ingin membuat sesuatu dalam kaitan dengan fakta yang ada. Atau dengan kata lain, suatu penilaian berkaitan dengan kegunaan bagi si subjek. Dan terakhir, keempat, nilai secara potensial ada pada objek. Nilai baik atau nilai buruk yang diberikan oleh si subjek hanya mungkin karena hal itu sudah secara potensial dimiliki oleh objek. Berikut saya juga akan menjelaskan contoh kasus dari perwujudan dari nilai. Antaranya, masyarakat yang maju akan berbeda dengan masyarakat yang masih sederhana. Kebutuhan hidup masyarakat maju cenderung kompleks, sedangkan kebutuhan masyarakat sederhana lebih sederhana. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya karena nilai budaya yang sangat relatif. Sekian dan terima kasih. Materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Mantap. Saya ingin menjelaskan pengertian tentang norma dan jenis-jenis norma. Norma adalah sebuah aturan, patokan, atau ukuran, yaitu sesuatu yang pasti dan tidak berubah. Pengertian norma lainnya adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di dalam masyarakat. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Seperti pada contoh kasus di bawah ini, salah satu siswa kelas 2 SD Cemani, 2 Grogol, diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh gurunya pada hari ini. Menurut informasi dari berbagai sumber menyebutkan, kejadian dugaan kekerasan terjadi pada pukul 8 pagi di tengah pelajaran. Ia bersama sejumlah siswa lainnya bermain sambil mendorong meja. Ulah tersebut membuat guru naik pitam dan melempar tempat pensil ke kepala siswa tersebut, hingga berdarah. Nah, si guru ini terkena sanksi norma keasusilaan, sedangkan muridnya ini terkena sanksi norma kesopanan. Setelah ini ada jenis-jenis norma. Norma yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Yang kedua ini ada norma keasusilaan. Norma kesusilaan didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma kesusilaan bersifat universal. Yang ketiga ini ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Yang keempat ada norma kebiasaan atau habit, merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama hingga menjadi kebiasaan. Yang terakhir ada norma hukum, adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Hilden dan Richard menyebutkan moral sebagai kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh kasus moral ialah beragam persoalan sensitif cenderung menimpa kehidupan pribadi, di antaranya kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual serta narkoba. Moral dari contoh kasus narkoba ialah kurangnya pengawasan dari kedua orang tua dan kurangnya pengetahuan tentang berbagai jenis narkoba, khasiat, dampaknya, dan latar belakang. Mengapa orang tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba? Penting dimiliki para generasi muda khususnya. Hal yang tak kalah penting adalah kesadaran, kemauan keras, serta tekad diri sendiri untuk menghindari atau meninggalkan penyalahgunaan narkoba. Seluruh elemen bangsa, mulai dari masyarakat setempat, pemuka agama, pemerintah, orang tua, guru, para muda-mudi perlu menyatukan tekad untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman narkoba.
Seharusnya kita menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan dengan menjaga keutuhan dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Caranya adalah membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, generasi muda harus dibina dengan baik serta diberi pemahaman bahwa narkoba akan merusak fisik dan mental. Dan jangan sia-siakan hidup khususnya masa muda dengan mengkonsumsi narkoba. Lakukanlah kegiatan yang positif untuk meningkatkan taraf hidup serta mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kesimpulan dari makalah yang kami buat ialah norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran sesuatu yang pasti dan tidak berubah. Norma terbagi menjadi 5 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Nilai adalah penilaian manusia terhadap suatu hal yang dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya akan hal tersebut. Nilai terbagi menjadi 4 jenis, yaitu nilai berkaitan dengan fakta, nilai berkaitan dengan subjek yang menilai, nilai bersifat praktis dan pragmatis, nilai secara potensial ada pada objek. Di dalam kenyataan sehari-hari, sangat sulit untuk membedakan nilai yang dianut seseorang dengan nilai yang dianut sekelompok masyarakat. Hal ini terjadi karena nilai budaya yang sangat relatif. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Tristan Samantiri. Saya ingin mewakilkan kelompok 2 untuk presentasi dengan kedua teman saya, Khalifah Fajri Al-Basir dan Hanifah Radila. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengenalkan anggota-anggota kami, yaitu ada saya sendiri sebagai Rivaldi Tristan Samantiri dan Khalifah Fajri Al-Basir, Hanifah Radila, Bayu Rizky, Rizaldi, Naufal Aditya Putra, Dinia Haibah, Aisyah Nurul Aini, dan Yulia Ananda Rahman. Kali ini saya ingin memaparkan dan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami, terutama yaitu materi yang saya dan kelompok saya akan bawakan adalah sikap perilaku. Yang pertama itu ada pengertian tentang sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Dan di sini juga ada sikap menurut para ahli. Menurut Sarnoff, dalam Sarwono tahun 2000, menurut Sarnoff, sikap mengidentifikasikan sebagai ketersediaan untuk bisa bereaksi ataupun disebut disposition to react yang bisa dilihat secara positif. Ataupun sikap juga bisa dilihat secara negatif atau unfavorably terhadap objek tertentu. Dalam hal ini, Sarnoff mengemukakan pandangan yang dianggap luas. Yang kedua di sini ada di Craig dan R.S. Crutchfield dalam Sears tahun 1999. Di Craig berpendapat bahwa sikap merupakan sebuah organisasi yang mungkin sifatnya bisa saja menetap dari proses yang dilihat berdasarkan keinginan sendiri ataupun dari luar. Biasanya pengaruh ini berasal dari luar, di mana emosional dan motivasional merupakan hal mendasar. Dan di sini juga ada macam-macam sikap, yaitu ada positif, isi ajarannya ditolak,
namun penganutnya diterima serta dihargai. Contoh, Anda beragama Islam, wajib menolak agama lain didasari oleh keyakinan pada ajaran agama Anda. Tapi penganutnya atau manusianya Anda hargai. Yang kedua ada negatif, isi ajarannya dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya dibiarkan saja karena dalam keadaan terpaksa. Contoh, PKI atau orang-orang yang beraliran komunis di Indonesia. Pada zaman Indonesia baru merdeka. Yang ketiga ada ekumenis. Ekumenis, isi ajaran serta penganutnya dihargai karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan sendiri. Contoh, Anda dengan teman Anda sama-sama beragama Islam atau Kristen tetapi berbeda aliran atau paham. Di sini ada ciri khas sikap. Ciri khas sikap adalah 1. Mempunyai objek tertentu dalam kurung orang, perilaku, konsep, situasi, dan benda. Dan 2. Mengandung penilaian dalam kurung yaitu setuju, tidak setuju, suka atau tidak suka. Oke, sekian materi yang saya bawakan. Saya Khalifah Fadri Albasir. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Berikutnya ada perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Berikutnya ada penelitian perilaku. Perilaku adalah akibat. Contoh, seseorang yang akan dipecat dari perusahaan akan bekerja keras mencari lowongan kerja untuk mempertahankan hidupnya. Perilaku diarahkan oleh tujuan. Contoh, seorang manajer melihat tingkah efektivitas kerja bawahannya rendah karena pendidikannya yang rendah, maka diperlukan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan produktivitasnya. Berikutnya ada perilaku yang diamati bisa diukur. Contoh, membuat laporan, menyusun program. Ada juga perilaku yang tidak dapat secara langsung diamati. Contoh, berpikir. Ada juga perilaku dimotivasi atau didorong. Contohnya, seseorang akan termotivasi dengan adanya sesuatu yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhi perubahan sikap. Faktor inter. Faktor yang terdapat di dalam diri seseorang itu sendiri, berupa daya pilih seseorang yang digunakan untuk dapat menerima serta mengolah pengaruh yang berasal dari dirinya sendiri. Pilihan tersebut akan sangat berkaitan erat pada motif dan attitude di dalam dirinya dalam suatu waktu. Faktor ekstern. Faktor yang ada di luar seseorang dapat berupa interaksi sosial yang terjadi di luar kelompoknya dengan hasil dari kebudayaan manusia. Biasanya dilakukan melalui media komunikasi. Pembentukan serta perubahan sikap dapat terjadi sendiri. Macam perilaku. Pertama, perilaku tertutup. Bila respon terhadap stimulus masih belum dapat diamati orang lain dari luar secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. 2. Perilaku terbuka. Bila respon terhadap stimulus sudah berupa tindakan atau praktek yang dapat diamati orang dari luar. Respon ini dapat bersifat pasif seperti berpendapat tanpa tindakan maupun aktif dengan melakukan tindakan. Teori perilaku. Pertama, teori insting.
Ini ditemukan oleh McDougall sebagai pelopor dari psikologi sosial yang menerbitkan buku psikologi sosial pertama kali. Menurutnya, perilaku itu disebabkan karena insting. Insting merupakan perilaku innate, yaitu perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Kedua, teori dorongan. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Bila organisme itu mempunyai kebutuhan dan organisme itu ingin memenuhi kebutuhannya, maka terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. 3. Teori intensif. Pendekatan teori intensif ini menitik beratkan bahwa perilaku individu dilihat bahwa orang memperhitungkan keuntungan dan kerugian sebagai tindakan berdasarkan rasional. Jadi teori ini melihat bahwa perilaku individu berdasarkan keputusan rasional yang dibuat orang yang mempertimbangkan kerugian dan keuntungan. Artinya, individu sebelum melakukan sesuatu harus menimbangkan baik buruknya sesuatu, kemudian mengambil alternatif terbaik. Teori atribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi, misal motif, sikap, dan sebagainya, atau keadaan eksternal. Teori ini ditemukan oleh Fritz Heider dan teori ini menyangkut lapangan psikologi sosial. Teori kognitif. Pendekatan kognitif menyatakan bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh reinforcement, proses imitasi, dan proses kognisi. Pendekatan kognitif kontemporer memandang manusia sebagai agen aktif dalam menerima, menggunakan, memanipulasi, dan mentransformasi informasi. Fokus utama pendekatan kognitif kontemporer adalah bagaimana kita secara mental meninstruktur dan memproses informasi yang datang dari lingkungan. 3. Postulat atau 3 pandangan umum mengenai hubungan sikap dan perilaku. Pertama, postulat konsistensi. Postulat konsistensi mengatakan bahwa sikap verbal memberi petunjuk yang cukup akurat untuk memprediksikan apa yang akan dilakukan seseorang bila dihadapkan pada suatu objek sikap. Jadi postulat ini mengasumsikan adanya hubungan langsung antara sikap dan perilaku. 2. Postulat variasi independen. Postulat ini mengatakan bahwa mengetahui sikap tidak berarti dapat memprediksi perilaku, karena sikap dan perilaku merupakan 2 dimensi dalam individu yang berdiri sendiri, terpisah dan berbeda. Ketiga, postulat konsistensi kontignesi menyatakan bahwa hubungan sikap dan perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu. Norma-norma, peranan, keanggotaan kelompok, dan lain sebagainya merupakan kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan sikap dan perilaku. Definisi nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Yang kedua yaitu norma. Norma adalah suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Yang ketiga atau yang terakhir ada moral. Moral adalah moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonimnya dengan kesusilaan dan kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Nilai yang terdapat pada masyarakat. 1. Menurut teori. Nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. 2. Menurut Max Keller. Nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Nilai berperan sebagai pedoman menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati, dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai nilai. Sifat dari nilai: 1. Bersifat subjektif dan objektif. 2. Bersifat real. 3. Bersifat material. 4. Bersifat abstrak. Dan ukuran masing-masing nilai ditempatkan dalam struktur berdasarkan peringkat yang ada di masyarakat. Macam nilai menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. 1. Nilai material. Contohnya seperti makan, minum, pakaian, dan emas. 2. Nilai vital.
meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. 3. Nilai kerohanian. Konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia atau nilai kebenaran. Nama saya El, saya akan menjelaskan tentang fungsi nilai sosial. Itu yang pertama sebagai petunjuk arah dari cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedua sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Yang ketiga sebagai alat solidaritas kelompok atau masyarakat. Dan yang keempat sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. Nilai memiliki beberapa aliran, yaitu 1. Aliran objektivisme atau idealisme. Segala sesuatu ada nilainya dan bernilai bagi manusia. Hanya saja manusia belum tahu nilai apa dari objek tersebut. Kedua, aliran subjektivisme. Nilai suatu objek terletak pada subjek yang menilainya. Misalnya, air menjadi sangat berharga daripada emas bagi orang-orang yang kehausan di tengah padang pasir. Nilai gabungan keduanya adalah adanya nilai ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Sebelum ada subjek yang menilai, maka barang atau objek itu tidak bernilai. Sifat dari norma terbagi menjadi 3. Yang pertama, norma kesusilaan, yaitu hati nurani manusia. Norma ini bersifat umum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, norma kesopanan atau tingkah laku manusia. Norma ini tidak berlaku bagi seluruh masyarakat di dunia, melainkan bersifat setempat atau khusus, dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Dan yang terakhir, norma hukum. Sifatnya memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukuman, contohnya undang-undang. Macam-macam norma terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tata cara atau usage, contohnya tata cara makan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways, contohnya kebiasaan mengambil segala sesuatu menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Yang keempat, adat atau bisa disebut juga kostum, contohnya makan berjambah bagi adat Minang. Dan yang terakhir, hukum atau bisa disebut juga law. Fungsi norma 1. Sebagai pedoman atau patokan perilaku dalam bermasyarakat. 2. Merupakan wujud konkret dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 3. Suatu standar skala dari berbagai kategori tingkah laku masyarakat. 4. Menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya. Fungsi moral sebagai motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran kewajiban moral. Moral akan menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, sebab moral dijadikan sebagai landasan rasa percaya terhadap Sang. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu dalam kehidupan manusia. Keterkaitan ini mutlak digarisbawahi bila seorang individu, bangsa, atau masyarakat dan negara menghendaki fondasi yang kuat dan berkembang. Sebagaimana di atas, nilai dapat menuntun sikap dan tingkah laku setiap manusia bila dikonkretkan dan diformulasikan menjadi objek, sehingga memudahkan manusia menjabarkan kehidupan sehari-harinya. Dalam kaitannya moral, maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmaita Anggraini dari anggota kelompok 2, dan saya ingin menyebutkan nama-nama anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Alvin Nurbastia, yang kedua ada Muhammad Rizky, yang ketiga Gusti Ardianta Bagaskara, dan yang keempat Muhammad Fredika, yang kelima Taufik Hidayat, yang keenam Rizky Dwi Wahyudi, yang ketujuh Evin Lina Sitompul, yang kedelapan Muhammad Bintur Patria Eka, dan yang kesembilan ada Syafina Puspita. Saya Darmaita Anggraini dari anggota kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sikap dan perilaku sosial. Berikut adalah contoh pertamanya. Yang pertama ada sikap. Apa itu sikap? Sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang atau sesuatu benda
kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Sikap dinyatakan dalam 3 domain ABC, yaitu yang pertama ada afek, yaitu perasaan yang timbul atau senang dan tidak senang. Dan yang kedua ada behavior, adalah perilaku yang mengikuti perasaan atau mendekati dan menghindari. Yang ketiga ada cognition, yaitu penilaian terhadap objek sikap atau bagus dan tidak bagus. Yang kedua ada norma sosial, merupakan perilaku standar yang disetujui bersama oleh anggota suatu kelompok dan anggota kelompok itu diharapkan akan mematuhinya. Sebagai tingkah laku standar, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui oleh sebagian besar anggota masyarakat mengenai layak atau tidak layaknya suatu tingkah laku. Dan yang kedua, ada penerimaan serta kepatuhan kepada norma sosial adalah penting untuk mengadakan harmoni antar kelompok dalam masyarakat. Tanpa norma sosial, kehidupan manusia akan terganggu dan masyarakat menjadi kacau balau. Pentingnya kepatuhan sosial. Yang pertama ada, kepatuhan pada aturan masyarakat memang dapat dimengerti kepentingannya. Kasus yang paling sederhana adalah tentang peraturan-peraturan tatanan dalam sesuatu perdebatan yang membatasi kebebasan berbicara ketika kita menginginkannya. Tanpa pembatasan ini, kebebasan bicara dan mengajukan apa yang kita inginkan nyata-nyata akan membuat kacau dan tidak akan bernilai bagi kita. Yang kedua ada, menurut Rawls 1999, kebebasan dasar itu dapat dibatasi dan dikompromikan hanya ketika kebebasan itu bertentangan dengan kebebasan dasar lain. Dan ada pembatasan kebebasan demi masyarakat. Yang pertama ada persoalan tentang apakah prinsip pembatasan kebebasan hanya demi kebebasan itu sendiri atau limiting liberty only for the sake of liberty, menyediakan secara memadai batasan-batasan atas perilaku yang menyebabkan kesakitan atau kesialan orang lain. Dan ada untuk ini Rawls mengeluarkan argumen psikologis, yaitu tentang kesalahan asosiasi dan kesalahan prinsip. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rizky Dwi Wahyudi. Halo, saya Rizky Dwi Wahyudi akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Ade Armeita, yaitu ada kesalahan asosiasi, association guilt. Kesalahan asosiasi atau association guilt melibatkan partisipasi dalam aktivitas bersama dari mereka yang menganggap diri mereka sebagai lawan. Untuk memuaskan prinsip ini muncullah tugas untuk bermain fair play, perasaan, berkawan atau saling percaya. Jika orang gagal melakukan tugasnya, ia akan merasakan perasaan bersalah asosiasi. Ia akan meminta maaf, memohon untuk penerimaan kembali dan mengakui serta menerima tuduhan dan hukuman. Ya, selanjutnya ada kesalahan prinsip, principle guilt. Kesalahan prinsip atau principle guilt adalah ketika yang dirusak bukan orang. Di sini yang diperlukan bukan prinsip perkawanan atau saling percaya, tetapi penerimaan atas institusi yang adil dan keinginan yang mengekalkan institusi yang adil. Inilah yang disebut Rawls sebagai rasa keadilan, sense of justice. Dengan rasa keadilan ini, orang dapat menerima prinsip-prinsip yang adil, penghindaran atas perusak prinsip-prinsip itu, dan pengakuan bahwa keuntungan yang didapat dari menentang prinsip-prinsip itu tidaklah bernilai. Pada gilirannya, jika ada orang yang bertindak tidak adil, ia akan marah apabila kena pada dia dan akan sebal apabila kena pada orang lain atau pada fasilitas publik. Dan ada gerakan sosial. Gerakan sosial adalah perilaku massa yang ditunjukkan untuk menciptakan atau menyusun kembali aturan sosial. Ada 3 macam gerakan sosial, yaitu 1. Gerakan sosial yang berlaku umum, yaitu gerakan sosial yang diikuti secara luas oleh banyak sekian orang. Misalnya gerakan emansipasi kaum wanita. Sekarang ada menteri khusus untuk mengurus masalah perempuan. Gerakan keluarga bencana sekarang diurus oleh BKKBN. Gerakan pramuka dirintis oleh mantan serdadu bernama Lord Baden-Powell. 2. Gerakan sosial khusus, yaitu tingkat laku massa yang jelas tujuannya. Biasanya gerakan ini terorganisasi, ada pimpinan, ada pembagian tugas, ada tanggung jawab masing-masing anggota, ada moral kelompok tertentu, ada perencanaan dan sebagainya. 3. Gerakan sosial ekspresif, yaitu
yaitu semata-mata ditujukan oleh menampilkan perasaan-perasaan tertentu, misalnya aturan mode busana. Yang dari kelompok kami, Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad Akil Sirajaini, dan ini teman saya. Dan saya Iqbal Satria Pradana dari kelompok 3. Dan kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu bertemakan norma, nilai, dan moral. Yang pertama, latar belakangnya dulu. Manusia, norma, nilai, dan moral merupakan sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Masalah-masalah serius yang berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral karena adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai yang mengarah pada pesanan moral yang sesuai dengan norma yang benar menjadi sesuatu yang esensial bagi perkembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Jadi, sebelum ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan kenapa nilai, norma, dan moral itu saling berhubungan. Sebab semua berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, ada pengertian nilai. Nilai merupakan keberhargaan atau kualitas yang melekat pada sesuatu. Nilai diartikan juga sebagai sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang baik. Dan nilai juga selalu berkonotasi positif. Secara etimologisnya, nilai berasal dari kata value dari bahasa Inggris yang berasal dari kata value Latin yang berarti kuat, baik, dan berharga. Demikian secara sederhana nilai adalah sesuatu yang berharga baik menurut standar logika, estetika, etika, agama, hukum, serta menjadi acuan atau keyakinan diri maupun kehidupan. Lalu ada klasifikasi nilai atau jenis-jenis nilai. Yang pertama ada nilai sosial, yaitu sesuatu yang sudah melekat pada masyarakat. Kalau nilai kebenaran, itu bersumber pada unsur akal manusia. Nilai keindahan berunsur pada estetika, dan nilai kebaikan bersumber dari kemauan atau kehendak. Nilai religius, nilai ketuhanan yang tertinggi, bersumber dari hidayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iqbal Satria. Selanjutnya yaitu pengertian norma. Norma adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan nilai tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakatnya. Sering juga disebut dengan peraturan sosial. Setiap norma mengandung perintah atau mengandung larangan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis oleh lembaga yang berwenang untuk membentuknya. Yaitu sekarang adalah fungsi norma. Yang pertama adalah menciptakan interaksi dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi dasar untuk memberi sanksi kepada warga yang melanggar norma. Yang ketiga, membantu tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang sesuai. Yang keempat adalah membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Ciri-ciri norma. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, ditaati bersama. Yang keempat, bagi pelanggar diberi sanksi. Yang terakhir, mengalami perubahan. Pengertian moral. Kata moral berasal dari Latin mores, yang artinya kebiasaan. Adat istiadat, yang kemudian berarti kaedah tingkah laku. Yang kedua adalah pengertian moral sendiri, sebenarnya adalah tolak ukur baik buruknya manusia. Moral berada pada sistem yang sifatnya wajib. Pengertian moralitas yaitu adalah cara individu memiliki moral. Ciri-ciri nilai moral. Yang pertama, berkaitan dengan tanggung jawab manusia. Manusia bertanggung jawab karena ia bebas memilih. Yang kedua, berkaitan dengan hati nurani, yang selalu mengandung himbauan untuk diwujudkan. Yang ketiga, mewajibkan secara absolut, tidak bisa ditawar,
harus diakui dan direalisasikan. Yang terakhir bersifat formal. Nilai-nilai moral tidak terpisahkan dengan nilai-nilai yang lain. Baik, materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya, yaitu Akil Sirot. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis moral. Yang pertama ada moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional perilaku dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua itu ada moral normatif, yaitu etika yang berusaha menentukan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia. Moral normatif memberikan pelayanan yang memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Ada beberapa masalah perilaku moral: mencuri, mencontek, tidak hormat, kekejaman terhadap teman seusia, keyakinan menyerang orang lain, bicara kasar, pemerkosaan atau pelecehan seksual, perilaku merusak. Jadi bisa disimpulkan hubungan nilai norma dan moral itu jika dianalogikan, nilai adalah aroma yang muncul dari harumnya bunga. Norma diibaratkan sebagai cara kita menumbuhkan bunga tersebut, dan moral adalah bunga yang tumbuh dari hasil nilai dan norma. Jadi kesimpulannya, mengapa nilai, norma, dan moral itu saling berkaitan? Karena semua berupaya atau berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah contoh video dari nilai dan norma. Kami dari kelompok 3, saya Muhammad Akil Sirot ini, saya Rodi Saptri warga negara. Kami akan mempresentasikan video tentang nilai, norma, dan moral. Berikut penjelasan kami. Saya akan menjelaskan kenapa nilai, norma, dan moral itu saling berkaitan. Karena semula berupaya mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam berkehidupan bermasyarakat, berkebangsaan, dan bernegara. Nilai merupakan keberhargaan atau kualitas yang melekat pada sesuatu. Nilai diartikan juga sebagai sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang baik. Selanjutnya adalah norma. Norma adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan atau perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan nilai tertentu. Selanjutnya, moral. Moral adalah tolak ukur baik buruknya manusia. Ini adalah beberapa contoh video dari nilai, norma, dan moral. Jadi gimana kita? Kita taruh berat ya? Lu jangan buang sampah sembarangan dong. Ada lagi. Gue tanya ke orang tuh. Udah, gue buang sampah dulu aja. Jadi nggak nyaman kita ya nongkrong. Parah tuh udah. Melki, assalamualaikum. Melki. Tadi pada apa? Woi, masuk. Oke. Bukain dong. Iya, masa. Lo masih mau bang? Sama bapak gue dong? Ada bokap lu? Ada. Santuy ya bang? Ada. Santuy enggak? Ayo tuh, ayo silakan. Tuan rumah gimana sih? Iya, bodoh lu. Potong-potong ya? Berangkat lah. Ada teman nih mas, aduh. Dari mana? Ya, om. Ya, temen Gamsong. Aduh. Saya masuk dulu ya. Iya, om. Iya, om. Itu bang, atas bang. Allahu Akbar. Allah. Bentar lagi.
Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya senang sekali. Dulu belum kelar. Lu jangan buang sama sembarangan dong. Ya, lu ngajak ke sini dulu. Lu jangan buang sama sembarangan lu. Ya, malah gue copot, Pak. Demikian video kita kali ini, semoga memberikan keberkahan dan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.